Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Doni bersama Trojak dari TRU 24 Mimika Edisi terakhir 070 dari praktikum Sistem Embedded kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dasar mikrokontroler keluaran analog DAC dan PWM. Nah, cara mikrokontroler menjembatani kesenjangan antara logika digital dan dunia fisik, mengubah biner 0 dan 1 menjadi aksi yang nyata dan halus. Nah, kesenjangan digital sama analog. Dunia fisik bersifat kontinu, gelombang suara, intensi cahaya, gradien suhu, dan gerakan semuanya berubah secara mulus di sepanjang spektrum. Sebaliknya, mikrokontroler adalah mesin diskret. Mereka berpikir dalam bit dan byte, dalam 0 dan 1 yang tegas. Di dunia nyata, kontinu mulus tak terbatas. Tiap besaran fisik dapat mengambil nilai apapun di sepanjang spektrum. Nah, di mikrokontroler diskrit atau biner terbatas. Setiap sinyal hanya high dan low, menyala atau mati. Nah, tantangannya menerjemahkan biner menjadi aksi fisik yang mulus. Nah, itulah inti dari keluaran analog. Yang pertama, modulasi lebar pulsa atau PWM. PWM adalah teknik keluaran analog yang paling umum dalam sistem embedded. Alih-alih menghasilkan tegangan analog yang benar-benar kontinu, teknik ini menyalakan dan mematikan pin digital dengan sangat cepat. Rasio waktu on terhadap total waktu siklus disebut siklus kerja, dan ini menentukan tegangan rata-rata efektif yang dilihat oleh beban. Mengapa ini bekerja? Kebanyakan beban LED, motor, servo merespon daya rata-rata yang diberikan, bukan switching sesaat. Namun, ada frekuensi yang cukup tinggi, biasanya 1 sampai 50 kHz. Switching tidak terasa baik oleh manusia maupun sistem mekanis. Nah, frekuensi PWM itu penting. Nah, karena terlalu rendah menyebabkan kedipan terlihat atau bunyi motor, terlalu tinggi meningkatkan rugi-rugi switching. Cara kerjanya, siklus kerjanya seperti ini. Siklus kerja 0%, pin selalu low atau rata-rata 0 volt. Sedangkan siklus kerja 50%, on atau off. Nah, ini posisi siklus kerja yang seimbang, rata-rata 2,5 volt pada catu 5 volt. Siklus kerja 100%, pin selalu high atau tinggi dengan rata-rata 5 volt. Di angka stabil. Nah, selanjutnya filter lolos rendah RC. Keluaran PWM entah adalah gelombang persegi penuh dengan energi frekuensi tinggi untuk mengubahnya menjadi tegangan DC yang stabil. Membutuhkan filter lolos rendah RC atau resistor dan kapasitor. Bekerja bersama sebagai integrator merata-ratakan pulsa menjadi keluaran yang lebih bersih dan lebih halus. Nah, PWM mentah. Ini filter RC DC halus. Frekuensi cut off filter ditentukan oleh FC sama dengan 2pi RC. Frekuensi cut off yang lebih rendah berarti penyaringan yang lebih besar. Tetapi respon terhadap perubahan duty cycle menjadi lebih lambat. Sebuah trade-off desain yang penting. Nah, manfaatnya mengubah sinyal PWM digital menjadi tegangan analog dan guna tanpa perangkat keras mahal. Trade-off-nya bandwidth terbatas dan noise riak yang melekat, keluaran tidak pernah sepenuhnya datar. Aturan desain. Sesuaikan frekuensi cut-off filter dengan bandwidth. Sinyal Anda menghindari jebakan dan dinding batak. Nah, strategi kedua konverter digital ke analog atau DAC. DAC adalah solusi asli berbasis perangkat keras untuk keluaran analog. DAC mengonversi bilangan biner secara langsung menjadi tegangan atau arus yang proporsional, tanpa pensaklaran, tanpa penyaringan, tanpa ripple. Keluaran menjadi halus dan kontinu secara alami. Audio fidelity tinggi. DAC sangat penting dalam kodek audio di mana bahkan ripple atau distorsi kecil pun tidak dapat diterima oleh telinga manusia.
Nah, referensi tegangan presisi digunakan dalam peralatan pengukuran dan rangkaian kalibrasi, di mana akurasi keluaran berdampak langsung pada kinerja sistem. Nah, kalibrasi sensor. DAC menyediakan sinyal stimulus yang presisi untuk menguji dan mengkalibrasi sensor analog serta rantai sinyal. DAC sama PWM, mana yang harus dipilih? Nah, keduanya menghasilkan output seperti analog, tetapi keduanya melayani tujuan desain yang sangat berbeda. Pilihan yang tepat bergantung pada batasan Anda. Nah, biaya, presi, dan toleransi terhadap noise. Mungkin jika didiagramkan seperti ini untuk DAC sama PWM. Selanjutnya matematika resolusi. Resolusi dari sebuah DAC menentukan berapa banyak langkah tegangan diskret yang dapat dihasilkan. Semakin banyak bit, semakin halus pengontrolannya dan semakin mulus keluarannya. Rumus dasarnya adalah tegangan keluaran DAC nilai digital per 2N kali Fref, di mana N adalah jumlah bit dan Fref adalah tegangan referensi. 256 yaitu langkah DAC 8 bit. Setiap langkah mewakili minus 19,5 mV pada referensi 5 volt, cocok untuk tugas kontrol dasar seperti mikrokontroller ini. Selanjutnya 4096 langkah DAC 12 bit. Setiap langkah mewakili minus 1,22 mV pada 5 volt. Jauh lebih presisi untuk aplikasi yang menuntut. Selanjutnya 65 kilovolt. Langkah DAC 16 bit. Resolusi kelas profesional yang digunakan pada audio kelas atas dan instrumentasi. Seperti praktikum saya kali ini. Realitas teknik. Nah, di DAC di dunia nyata mengalami galat offset atau keluaran tidak dimulai dari 0 volt dan galat giant. Kemiringan menyimpang dari ideal. Selalu lakukan kalibrasi dalam produksi. Nah, praktek implementasinya. Yang pertama, gunakan timer perangkat keras untuk PWM. Jangan melakukan bit bank PWM di perangkat lunak. Manfaatkan peripheral timer bawaan microcontroller Anda untuk kontrol PWM yang independen, bebas jitter dan berbasis perangkat keras. Ini membebaskan CPU untuk tugas-tugas lain. Kedua, mempertimbangkan DAC eksternal melalui SPI. Banyak mikrokontroller murah tidak memiliki DAC internal. DAC SPI eksternal seperti MCP 4921 murah, mudah dihubungkan dan sering menawarkan resolusi yang lebih baik daripada opsi terintegrasi. Ketiga, sesuaikan cutoff filter dengan bandwidth sinyal. Kesalahan umum adalah menggunakan filter RC yang selalu agresif. Jika sinyal Anda berubah dengan cepat, frekuensi cutoff yang rendah akan menimbulkan keterlambatan. Lalu hitung bandwidth yang diperlukan sebelum memilih nilai R dan C. Nah, poin-poin utamanya, yang pertama PWM yaitu jalur pintas digital, DAC presisi perangkat keras. Nah, yang terakhir sesuaikan metode dengan kendali. Yang pertama, PWM adalah teknik satu bit yang meniru perilaku analog melalui pengaturan waktu yang cerdas. Ini murah, umum, dan cukup baik untuk sebagian besar tugas kontrol, tetapi selalu membawa ripple. DAC presi perangkat keras. DAC sejati mengubah biner menjadi tegangan secara langsung tanpa artefak switching. Ini adalah pilihan yang tepat jika akurasi, kualitas audio, atau performa noise tidak bisa ditawari. Kecepatan biaya dan akurasi adalah tiga suhu desain Anda. BWM unggul dalam biaya dan kesetaraan, DAC unggul dalam presisi. Nah, ini selalu pilih dengan sengaja, jangan pernah secara default. Mungkin penjelasan singkat dari saya, mungkin selanjutnya hasil praktikum. Untuk yang pertama kita akan lihat dari Oke, praktikum di sini ISP percobaan 1 dengan menggunakan ISP32. 32. Ah,
Jika kita set seperti ini, oke seperti ini. Nah, jika kita membuild di VS Code, jika ya, tampilan di terminal sudah menunjukkan tampilan sukses, artinya program yang Anda jalankan sudah tepat, tidak ada error satupun. Nah, jika lampu ini nyala dan mati, maka percobaan pada PWM ini berhasil karena PWM bersifat high and low, mati dan nyala. Dan untuk grafik seperti ini. Dan untuk grafik seperti ini. Nyala, mati, nyala, mati. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya eh, yang USB Servo. Sekarang kita ke percobaan 2, yaitu Nah, ini percobaan servo. Kalau tadi kita mengimplementasikan ke lampu indikator, sekarang ke servo pada ISP32. Nah, kita upload dulu program yang ada di VS Code. Seperti biasa nanti jika ada tampilan sukses, maka program yang Anda buat sudah benar. Jika belum, from pada kanan panel VS Code. Nah, seperti ini. ADC RAW. Seperti itu, full.
Terus selanjutnya kita coba yang STM32. Nah, di output dari QSP-nya muncul seperti itu. Terus selanjutnya coba yang ketiga. Nah, yang bawah ini sinyal PWM, yang tengah, yang atas duty cycle, itu. Ini perjuangan keempat. Nah, jika PWM kita low, maka lampu di indikator ini akan redup jika kita putar ke searah jarum jam untuk membesarkan sinyal PWM, maka lampu indikator akan menyala terang. Untuk minimal dan maksimal sinyal PWM yaitu 0 sampai 255. Nah, begitu.
Oke, terima kasih untuk penjelasan dan hasil praktikum dari saya, dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.